Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021. Oh ya teman-teman ya, sebentar lagi UTBK akan menghadapi teman-teman semua atau teman-teman akan menghadapi UTBK. Nah, itu silakan teman-teman definisikan masing-masing. Oke, karena berkaitan hal itu, teman-teman harus rajin belajarnya gitu kan, harus sering-sering belajar dan harus sering-sering latihan soal. Nah, di channel ini kita akan bantu teman-teman untuk bisa lulus UTBK 2021. Jadi, dengan cara apa? Ya, dengan cara kakak memberikan sebuah pembahasan berupa video pembahasan di mana dia itu soal-soal untuk latihan pengetahuan kuantitatif di TPS dan juga nanti ada TKA-nya ya, tapi TK-nya yang saintek aja, matematika gitu ya. Oke, kita lanjutkan sudah sampai di nomor 75 yang belum nonton dari nomor 1 sampai 74 silahkan tonton dulu video sebelumnya, tinggal di scroll aja. Tuh, dan yang baru gabung di channel ini ya harus subscribe karena kenapa? Karena biar nanti teman-teman dapat notifikasi. Yaitu kalau di lonceng juga sih, sebenarnya harus di lonceng biar ketika nanti saya upload ada notifikasi di teman-teman gitu sih enaknya, oke? Kita lanjut aja ke nomor 75. Oh ya, sebelum lanjut like dulu video ini agar video ini bisa naik dan juga agar di sini saya tahu ada berapa sih yang nonton gitu kan. Like-nya ini sebagai absen ya teman-teman, wajib di like pokoknya mah ya. Oke, di sini kita nomor 75. Dari yang udah ngejawab itu saya lihat dulu ya. Yang udah ngejawab itu atas nama Rio. Rio itu jawab D15. Udah baru satu orang. Tapi kalau yang kemarin nomor 414 itu banyak yang jawab. Kenapa ya? Apakah ini sulit? Nah, oke, kita bahas aja ya. Pokoknya teman-teman nanti di akhir itu akan ada satu soal buat teman-teman kerjain dan harus ditulis di kolom komentar, oke? Di sini 1 per C dikurangi 1 per D itu 5. 1 per C ditambah 1 per D itu 3. Maka 1 per C kuadrat dikurangi 1 per D kuadrat. Oke, ini itu sebenarnya bentuk dari ini loh. A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B A min B. Ini teman-teman wajib tahu ya. Ini harus diingat-ingat sih sebenarnya. Selisih kuadrat namanya tuh. Nah, karena kita punya 1 per C dikurangi 1 per D itu adalah 5. Dan 1 per C ditambah 1 per D itu adalah 3. Maka 1 per C kuadrat dikurangi 1 per D kuadratnya berapa? Nah, ini itu bisa kita rubah menjadi 1 per C dikuadratkan. Ya nggak? 1 kuadrat 1, C kuadrat C kuadrat. Ya nggak? Kurangi berarti 1 per D dikuadratkan. Apa ini? 1 per C-nya kita misalkan A. 1 per D-nya misalkan B. Berarti jadi A kuadrat min B kuadrat. Sama kayak ini kan? Nah, berarti dia itu A plus B dikali A min B. Nah, balikin lagi A-nya berapa? 1 per C ditambah B-nya adalah 1 per D. Dikali dengan 1 per C dikurangi 1 per D. Gitu ya. 1 per C ditambah 1 per D-nya itu adalah 5. 1 per C ditambah 1 per D itu 3 loh. Sama aja sih. 3. 1 per C dikurangi 1 per D adalah 5. Jadi jawabannya adalah 15. Oke. Benar ya, jawabannya adalah D15. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. 76. Pak Abdul dan Bu Beni membawa $T untuk berlibur. Minggu pertama mereka menggunakan 1/5 uangnya. Minggu kedua mereka menggunakan 1/3 dari sisanya. Berapa sisa uang mereka sekarang? Nah, berarti di sini kan dia berliburnya $T. Nah, minggu pertama mereka menggunakan 1/5. Ya, berarti dari T itu digunain, ini minggu pertama dia gunain 1/5 dari uangnya. Nah, berarti sisanya itu berapa ini T ya? Sisanya berapa kalau 1/5? 1/5 T dari T, berarti tinggal 5/5. Dikurangi 1/5 yaitu 4/5. Nah, berarti sisanya 4/5 T.
Minggu kedua kita menggunakan sepertiga dari sisanya, berarti sepertiga dari ini ya. Sepertiga dari 4/5. Berapa tuh? 4/15 T. Udah beres kan? Yang A. Simple kan teman-teman? Oke. Kita lanjut ke nomor 77 ya. Nah, di sini nomor 77 silakan teman-teman lihat. Di sini itu ada tahun ini 9/10 dari SMA Negeri X akan melanjutkan pendidikannya ke kuliah. Itu kan, jadi sebanyak 9/10 itu kuliah. Nah, 4/5-nya akan melanjutkan kuliah dengan lama studi 4 tahun. Sedangkan sisanya melanjutkan studi hanya 2 tahun. Berarti, ya tahu nih kenapa 2 tahun. Berapa bagian kelas yang melanjutkan kuliah dengan lama studi 2 tahun? Jadi yang 2 tahun itu berapa? Berapa bagian? Sama kayak tadi tekniknya. Kan tadinya 9/10. Berarti ada 2 kemungkinan. Nah, ini kan 9/10 adalah kuliah. Nah, di kuliah ini ada 2 kemungkinan. Pertama dia 4 tahun. Kedua dia 2 tahun, gitu kan. Nah, yang 4 tahun adalah berapa? 4/5. 4/5. Nah, berarti kalau 4/5-nya dia 4 tahun, berarti sisanya 1/5 ya. Kenapa tinggal 45? 4/5 dikurangi 1 dikurangi 4/5 gitu maksudnya. Jadi 1/5. Nah, berarti yang 2 tahun itu kan 1/5. Ditanya berapa bagian kelas yang melanjutkan kuliah dengan lama studi 2 tahun. Berarti 1/5 dikali dengan 9/10. Yaitu jawabannya adalah 9/50. Gitu ya. Yang A. Next, kita ke nomor 78. Somad dapat mengecat sebuah rumah dalam 5 jam. Dan Soleh dapat mengecat sebuah rumah dalam 8 jam. Berapa jam yang dibutuhkan mereka untuk mengecat rumah apabila mereka bekerja bersama-sama? Nah, berarti dia itu kan ada Somad. Somad itu 5 jam. Sedangkan S lagi So sama Sa aja ya. 8 jam. Apakah kalau dia bareng-bareng jadi totalnya adalah 13 jam? Jawabannya D gitu. Ini kalau teman-teman berpikirnya kayak gini, ini sedikit keliru lah. Kenapa? Logikanya gini, logika. Kalau Somad 5 jam, sama Saleh 8 jam. Berarti kalau dia bareng, ya harusnya waktunya makin dikit dong. Kok ini makin lama gitu kan. Nah, ini jebakan nih, salah ya. Nah, berarti dia itu caranya gimana? Nah, caranya dia itu perbandingan berbalik nilai. Berarti 1/Somad ditambah 1/Saleh itu akan sama dengan 1/totalnya. Berarti 1/5 ditambah 1/8 itu sama dengan 1/total. 5 kali 8, 40. 8 tambah 5. Itu 1/total. Berarti dia itu berapa? 13/40. Itu sama dengan 1/total. Nah, berarti totalnya berapa? Tinggal dikali silang aja. Berarti total sama dengan dibalik aja. 40/13. Jadi totalnya berapa? 13 dikali 3 ya. 13 kali 3 itu 39 ditambah 1, 40. Itu dia jawabannya yang B. Kayak gitu ya. Jadi awas hati-hati. Kita lanjut ke nomor 79. Jika AB plus BC plus CD plus DA sama dengan 9 dan A per C ditambah B per D ditambah C per A ditambah D per B itu 20. Tentukan mana hasil dari A per B ditambah C per D. Oke. Gini teman-teman ya. Karena dia kan yang ditanya ini. A per B ditambah C per D. Berarti kita harus misalkan A per B ditambah C per D-nya itu sesuatu. Ya udah misalkan X aja ya. Berarti yang sisanya apa sih? Ini A, B, C, D. A, B, C, D. Oh berarti B, C, D, A.
B per C ditambah D per A itu kita misalkan Y. Boleh kan? Boleh aja. Biar mempersingkat. Berarti A, B, C, D. A, B, C, D itu X. B, C, D, A itu Y. Berarti sama dengan 9. Itu artinya X ditambah Y sama dengan 9. Paham sampai sini ya? Oke. Terus kita punya ini. Tulis deh. A per C ditambah B per D ditambah C per A ditambah D per B. Itu dari hasil dari mana sih dia itu? Ini itu hasil dari mana? Ini kan nggak ada A per C. Nah, dia itu hasil dari, coba kalau kita kali ini nih ya, X kali Y. X kali Y berarti artinya X-nya adalah A per B ditambah C per D dikali dengan B per C ditambah D per A. Apakah hasilnya adalah ini? Coba kita buktiin. A per B dikali B per C, B-nya berarti A per C. Tuh kan ketemu A per C. B per D-nya dari mana? B per D-nya itu dari, misal ini kali dulu aja semua lah, biar nggak ribet. A per B dikali B per C dapat A per B dikali D per A. A-nya coret berarti D per B. Ini kali ini. Ini kali ini gitu kan. Ini kali pelangi kalau teman-teman bilangnya ya. C per D dikali B per C itu adalah C-nya coret B per D. B per D. C per D dikali D per A, D-nya coret C per A. Nah, karena dia maunya kayak gini, kita biar samain aja ya. A per C, B per D ada, B per D, terus C per A ada, terus dia itu D per B. Nah, ini tuh kan 20. Berarti ini itu sama aja dengan X dikali Y yang sama dengan 20. Terus kalau kita punya X tambah Y sama dengan 9, X kali Y sama dengan 20, kita mau nyari apa? Karena kita mau mencari mencari X ya ini. Kita harus buat Y sama dengan gitu kan. Berarti di sini Y sama dengan apa nih? Y sama dengan 9 dikurangi X. Nah, Y ini masukin sini kan. Berarti X dikali Y-nya adalah 9 dikurangi X sama dengan 20. Kali-kali berarti 9X dikurangi X kuadrat sama dengan 20. Nah, berarti ini kita bisa faktorin ya. Kita kali negatif 1 dulu, kali negatif 1 biar positif ya X kuadratnya. Berarti X kuadrat dikurangi 9X ditambah ya. Karena di sini kan negatif, pindah jadi positif. 20 sama dengan 0. Nah, kira-kira yang dikali hasilnya 20, yang dijumlah hasilnya negatif 9 itu berapa sih? Pinter ya, berarti 5 sama 4. Biar dapat negatif 9, harus negatif semua. Berarti kita punya di sini X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 5. Ada nggak? Ada dong, yang A. Gitu ya. Oke, untuk nomor 80 silahkan teman-teman kerjakan dan hasilnya itu tulis di komentar. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.